Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang berbahagia hari ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu kajian di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Judul pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah jernihnya hidup dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada istilah Al-Quran dan Sunnah, yang dimaksud dengan Sunnah di sini apa? Kalau ditinggalkan tidak apa-apa, kalau dikerjakan dapat pahala. Iya. Apa maksudnya sunnah di sini? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah itu definisinya macam-macam. Ya. Ada menurut ulama fikih. Kalau menurut ulama fikih ya tadi itu puasa sunnah, sholat sunnah, kemudian umroh sunnah, yang kalau dikerjakan orang dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu menurut definisi ulama fikih. Kalau menurut definisi ulama hadis, sunnah itu ya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada istilah Quran dan Sunnah, itu maksudnya Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi kepada jamaah sekalian. Gambar apa ini? Sawah. Di rumah jenengan ada kayak gini kan? Ada. Gimana rasanya tinggal di tengah-tengah atau berdiri di tengah-tengah hijaunya sawah seperti itu? Gimana? Enak? Nyaman? Rasanya itu ingin berlama-lama di lingkungan seperti itu. Karena hawanya sejuk, udaranya bersih. Coba bandingkan antara ini dengan ini. Gimana ini? Polusi. Saya yakin jenengan suruh tinggal di situ, saya yakin nggak akan betah. Karena sumpek. Rongga dada ini rasanya sempit karena udaranya kotor. Coba sekarang yang ini. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Telaga. Telaga apa? Tidak tahu telaga apa ini. Saya nyari aja di internet. Air yang sangat jernih. Kalau suruh renang di situ gimana rasanya? Enak. Karena airnya masih jernih. Coba kalau suruh renang di sini, gimana? Mau nggak? Nggak mau.
Itulah kira-kira ilustrasi antara orang yang hidup dengan Al-Quran dan Sunnah dengan orang yang hidup tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang hidup dengan Al-Quran dan Sunnah, itu rasanya nyaman hatinya, tenang batinnya, tentram jiwanya. Beda dengan orang yang hidup tanpa aturan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia seperti orang yang tinggal di seperti ini keadaannya. Kotor, udaranya polusi, airnya kotor, sampah begitu banyak. Makanya orang-orang yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman batin yang luar biasa. Bisa dibaca di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillahi tatma'innul alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati seseorang akan tenang. Maka orang yang mencari ketenangan selain dengan cara ini tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Pernah ada seorang ustadz dari Arab karena menderita sakit parah, dia berobat ke sebuah rumah sakit di negeri barat. Saya lupa di negeri mana. Karena di Arab rumah sakitnya dicari-cari, tidak ketemu yang kira-kira bisa mengobati penyakitnya. Akhirnya dia berobat di barat. Dipilih rumah sakit yang paling mahal, dokter yang paling ahli. Setelah dicek sama dokternya, kemudian dikasih resep. Setelah selesai itu semuanya, dokternya melihat penampilan pasiennya, dia langsung tahu, wah ini orang Islam. Karena dari penampilannya kelihatan. Mungkin kalau orang Arab pakai apa? Pakai gamis, ya. Kemudian juga dari penampilan lahiriahnya kelihatan ini orang Islam. Dokter itu ngomong, pasien, tadi saya sudah mengobati panjenengan. Sekarang izinkan saya gantian bertanya. Silahkan. Kata dokter tadi, saya ini dengan gaji yang saya miliki saat ini, apapun yang saya inginkan bisa saya capai. Dengan uang yang saya miliki, saya bisa menikmati makanan yang paling enak yang ada di muka bumi. Dengan uang yang saya miliki, saya bisa membeli mobil yang paling mewah. Dengan uang yang saya miliki, saya bisa melancong ke tempat yang paling indah. Pendek kata, harta yang saya miliki ini bisa merealisasikan setiap keinginan saya. Tapi kenapa? Setelah semuanya saya dapatkan, kok saya tidak mendapatkan ketenteraman dan ketenangan hati? Oh gitu ya, kata ustadznya. Coba saya balik tanya sama jenengan, kata ustadznya. Kalau misalnya jenengan ini pengen memuaskan perut, karena lapar, pengen memuaskan perut, apa yang jenengan lakukan? Ya saya akan beli
makanan yang paling enak di restoran yang paling mahal. Terus kalau jenengan ingin memuaskan telinga, apa yang jenengan lakukan? Yo, saya akan mendengarkan musik yang paling saya sukai. Terus kalau jenengan akan memuaskan mata, apa yang jenengan lakukan? Saya akan pergi ke taman yang di situ banyak bunga-bunga yang indah. Gitu ya? Iya, itu yang saya lakukan. Kenapa ketika jenengan ingin memuaskan perut, kenapa jenengan nggak pergi ke taman melihat bunga-bungaan? Lo lapar banget gitu ya, pengen supaya perutnya itu isi. Kenapa jenengan nggak ke taman saja melihat bunga-bungaan? Ya enggak lah, mau ingin yang pengen dipuaskan perut masa ngelihat? Tidak ada hubungannya. Bukan caranya itu. Oh gitu. Sekarang kalau misalnya jenengan ingin memuaskan telinga, kenapa jenengan nggak makan sebanyak-banyaknya? Ya enggak. Akhirnya ditanya-tanya gitu, lama-lama dokternya juga jengkel. Saya nanya kok malah jenengan bolak-balik nanya. Loh, kamu itu sudah menemukan jawaban dari pertanyaan kamu. Maksudnya? Ya, karena kamu itu mencari ketenangan bukan lewat jalannya yang benar. Di dalam agama kami, yang namanya ketenangan itu didapatkan ketika seorang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta ini. Adapun orang-orang yang tidak mau mengikuti aturannya Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Kalau tidak percaya silakan baca Al-Qur'an surat Toha ayat 124. Surat apa? Toha ayat 124. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku alias lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesungguhnya dia itu akan hidup dengan sempit hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang tidak mengikuti aturan Allah, hatinya akan sempit. Hidupnya tidak akan tenang. Itu baru ganjaran di mana? Baru ganjaran di dunia. Di akhiratnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan pada hari kiamat nanti kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Buta berarti tidak apa? Tidak melihat. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Wahai Rabbi, kenapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Karena dulu ketika kamu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Telah diajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalian melupakan ajaran-ajaran Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika al-yauma tunsa, maka sekarang pun gantian engkau yang dilupakan. Maka kalau misalnya seorang ingin mendapatkan ketenangan hati, ingin hidup dengan jernih, maka tidak ada cara lain kecuali mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh Allah dan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu jalan satu-satunya. Kenapa Ustaz? Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengetahui yang terbaik untuk manusia. Tidak ada yang lebih tahu tentang sesuatu yang terbaik untuk manusia kecuali yang menciptakan manusia tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Yang paling paham tentang motor siapa? Yang bikin motor. Yang paling paham tentang manusia, yang menciptakan manusia. Maka kalau misalnya ada orang ingin mendapatkan ketenangan batin di dunia, ingin hidup dengan jernih di dunia, maka tidak ada cara lain kecuali dia berusaha untuk bertotalitas di dalam memegang aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah. Apa kafah? Seluruhnya. Apa maksudnya seluruhnya? Jadi mulai kang sikil nanti, mulai dari kepala sampai kaki masuk semuanya, plus gitu maksudnya. Kafah itu maksudnya adalah dengan seluruh sisi kehidupan kita. Islam itu mengatur seluruhnya. Aturan Islam banyak. Jadi aturan Islam itu macam-macam. Ada Islam mengatur satu dalam masalah apa? Akidah. Kemudian yang kedua, Islam mengatur dalam masalah ibadah. Yang ketiga, Islam mengatur dalam masalah muamalah. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, muamalah. Beda nggak antara 1, 2, 3? Beda nggak? Ya beda lah. Kalau nggak beda ngapain dibikin 3? Kalau akidah lebih banyak tentang apa? Tentang apa? Keimanan. Keimanan itu tempatnya di mana? Di hati. Kalau akidah itu lebih cenderung berbicara tentang rukun iman. Nah, rukun iman yang berapa? Yang 6. Dan itu tempatnya di hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini akidah. Yang kedua, ibadah. Ibadah apa Ustaz? Ibadah itu lebih banyak konotasinya adalah dengan sesuatu yang bersifat praktis, amaliyah yang bersifat praktis, seperti sholat, terus zakat, terus puasa, terus haji. Ini ibadah, atau dalam istilah lain fikih. Apa? Fikih. Jadi kaitannya dengan masalah ibadah, sholat, zikir, dan seterusnya. Ini adalah ibadah. Nah, yang ketiga, muamalah. Kalau muamalah ini kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia kok? Ya enggak, manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Nanti kita akan jelaskan. Pertama dalam masalah akidah. Kalau orang ingin tenang, ingin jernih, maka dia harus mengikuti akidah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau misalnya orang tidak mengikuti akidah yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Akidah di dalam Islam, terutama yang kaitannya dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, dibangun di atas sesuatu yang bernama tauhid. Apa? Tauhid. Tauhid artinya adalah memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kata Nabi SAW, para nabi itu seperti saudara sebapak. Seperti saudara sebapak. Saudara sebapak artinya
Bapaknya satu, ibunya banyak. Itu arti dari saudara sebapak. Jadi para nabi mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW diumpamakan oleh beliau seperti saudara sebapak. Bapaknya satu, ibunya banyak. Maksudnya apa? Ibunya Nabi Muhammad siapa? Siapa ibunya Nabi Muhammad? Hah? Siapa? Aminah. Ibunya Nabi Adam. Ibunya Nabi Nuh. Ini maksudnya apa Ustaz? Bapaknya satu, ibunya beda-beda. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya bapaknya satu, maksudnya akidahnya satu. Ibunya beda-beda, maksudnya syariatnya beda-beda. Itu maksud dari bapaknya satu, ibunya beda-beda. Jadi seluruh nabi mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidahnya satu, yaitu akidah tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Telah kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, di setiap umat seorang rasul. Seluruh rasul itu dakwahnya satu, an i'budullaha wajtanibut taghut. Murnikanlah ibadah hanya untuk Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Seluruhnya tanpa terkecuali. Makanya kalau misalnya ada orang berakidah, berkeyakinan bukan dengan memurnikan kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita ini banyak orang-orang yang mendua. Orang-orang yang mendua dalam apa? Kalau mendua dalam pernikahan ya insya Allah tidak apa-apa, asal halal. Asal apa? Asal halal. Mendua yang saya maksud di sini mendua di dalam beribadah. Jadi Tuhannya banyak. Sesekali Tuhannya Allah, sesekali Tuhannya keris, sesekali lagi Tuhannya jiwa, sesekali lagi Tuhannya mbah sama basuh. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang seperti itu dia tidak akan hidup tenang. Orang-orang yang seperti itu dia tidak akan hidup tenang. Makanya Nabi kita Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang yang tidak bertauhid. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 29. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan antara orang yang bertauhid dengan yang tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul." Perumpamaan orang yang bertauhid dengan yang tidak adalah seperti orang yang menjadi budak lebih dari satu majikan, dengan orang yang menjadi pembantu untuk satu majikan saja. Jadi orang yang tidak bertauhid seperti pembantu punya 5 majikan misalnya, sedangkan orang yang bertauhid seperti pembantu yang punya satu majikan. Enak mana? Enak yang mana? Enak yang tidak jadi pembantu.
Tapi ini masalahnya harus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus. Nah, sekarang enak mana antara yang menghambakan kepada satu dengan yang menghambakan kepada lebih dari satu? Ya jelas lebih enak menghambakan kepada satu. Sekarang ada pembantu punya 5 majikan. Majikan pertama, sirami tandurane disirami. Nembe arep nyirami, majikan yang kedua manggil, bocah diantar mengendi? Mau sekolah. Nembe arep njukut motor untuk nganter anak ke sekolah. Majikan ketiga manggil, ini pergi ke pasar tuku iwak asin. Bingung mana yang harus didahulukan? Majikan pertama didahulukan, majikan kedua akan marah. Majikan yang kedua didahulukan, majikan yang ketiga akan marah. Repot. Tapi kalau misalnya orang hanya menjadi pembantu untuk satu majikan saja, maka hidupnya akan tenteram, akan nyaman. Itulah agama tauhid. Silakan dibaca dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat berapa? Ayat 29. Ini dalam masalah akidah. Berikutnya dalam masalah ibadah. Prinsipnya di dalam agama kita, dalam masalah ibadah ataupun yang lainnya, prinsipnya kita sebagai umat Islam itu cukup menerima jadi. Cukup menerima jadi aturan agama. Tidak perlu kita itu membuat sendiri. Jadi nggak usah repot-repot bikin aturan sendiri, enggak. Di dalam agama kita itu yang namanya ibadah semuanya sudah diatur tata caranya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu berinovasi. Kalau mau inovasi itu tempatnya di mana? Apa? Di mana? Di pasar. Kalau mau inovasi itu tempatnya bukan dalam masalah agama. Kalau masalah agama kita itu diperintahkan untuk sami'na wa ata'na. Loh, berarti umat Islam itu nggak boleh inovatif, Ustaz? Boleh. Tapi dalam hal apa? Umat Islam boleh inovatif dalam perkara duniawi. Makanya dalam Sahih Muslim ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, saat itu orang-orang di Madinah mereka rata-rata petani kurma. Kurma tidak akan berbuah kalau tidak dikawinkan antara yang jantan sama betina. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, melihat para sahabatnya pada mengawinkan, repot. Ambil putik jantan, kemudian dikawinkan, ditaruh ke putik betina. Nabi melihat kok repot sekali. Akhirnya Nabi berkata, gak usah dikawinkan saja, biarkan saja. Para sahabat mengira itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka gak kawinkan. Tahun itu tidak dikawinkan antara kurma jantan sama kurma betina. Subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi gagal panen. Kurmanya tidak berbuah. Kalaupun berbuah kecil-kecil, kering-kering. Akhirnya para sahabat mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Engkau memberikan nasihat kepada kami supaya tidak mengawinkan kurma. Nah sekarang akibatnya malah seperti ini, wahai Rasul. Kami gagal panen. Apa kata Nabi SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian wahai umatku lebih paham masalah duniawi kalian. Jadi kita itu diperintahkan untuk berinovasi dalam perkara duniawi. Silahkan dalam perkara duniawi berinovasi, silahkan, selama tidak menabrak rambu-rambu syariat. Tapi kalau dalam masalah agama, jangan berinovasi. Sekarang justru yang ada kebalikannya. Iya benda? Iya, orang Islam kalau suruh berinovasi dalam bikin ibadah itu pinternya pol, kreatif sekali. Sing jenengane gawe wirid, gawe hizib itu wah
itu kreatifnya pol. Tapi kalau dalam masalah duniawi gimana? Cuma ngekor orang-orang barat saja. Coba sekarang mana orang Islam bikin HP? Ada nggak orang Islam bikin HP? Nah, rata-rata orang Islam terima jadi dari mana? Ya dari mana lagi kalau bukan dari negara-negara non-Muslim? Justru dalam perkara duniawi yang kita disuruh berinovasi, kita tidak berinovasi. Dalam perkara agama yang kita tidak boleh berinovasi, malah kita berinovasi. Itu namanya kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Maka berhati-hatilah. Di dalam agama kita, dalam beribadah kita cukup menerima janji. Dan ini kalau misalnya kita jalankan, hidup kita akan tenang. Karena yang namanya ajaran Islam adalah merupakan ajaran yang sangat mudah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi secara asal ajaran agama kita itu mudah. Makanya kalau orang tidak bisa sholat sambil berdiri, dia boleh sholat sambil duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk, dia boleh sholat sambil berbaring. Tidak bisa sholat sambil berbaring, dia bisa sholat sambil apa? Isyarat. Isyarat itu pakai apa? Isyaratnya pakai apa? Pakai mata sama pakai jari. Gimana isyarat pakai jari? Hah? Rukuk kayak gini gitu. Iya. Sujud gimana sujud? Sujud gini. Enggak, namanya isyarat. Isyarat itu ya sekedar digerakkan saja. Maksud dari isyarat itu cukup digerakkan. Jadi misalnya kita takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Jadi hanya sekedar digerakkan sedikit saja. Namanya juga isyarat. Kalau pakai mata bagaimana Ustaz? Kedip. Berarti ya sulit banget ya Ustaz antara takbiratul ihram sama ruku orang bisa kedip-kedip kepriwe. Ya boleh, kedip di dalam itu boleh. Cuman kan niatnya apa? Kalau kedip pertama kali itu takbiratul ihram. Tapi kemudian di tengah-tengah pengen kedip, ya tidak apa-apa. Tapi kan niatnya bukan untuk gerakan. Niatnya adalah kedip biasa. Maka jangan sampai nanti, aduh Ustaz nanti abang banget gitu. Roli kedip. Itu adalah bentuk kemudahan. Makanya kalau misalnya sudah dikasih kemudahan seperti itu, kok ora sholat juga gue jenengane kebangetan. Sudah dikasih kemudahan sedemikian rupa, Masya Allah. Sekarang coba orang-orang yang tidak pada sholat, sehat tidak mereka? Sehat walafiat. Malah kadang-kadang lebih sehat ini bang singwong sholat, Masya Allah. Mereka tidak sholat, padahal diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah diringankan dari 50 sholat menjadi berapa sholat? 5 sholat. Coba ya. Kalau misalnya sholat itu tetap 50, berarti setiap berapa jam kita sholat? 24 jam dibagi 50 berapa? Berapa? Mana nih? Guru matematika mana? Berapa? Setengah jam. Setengah jam. Jadi ini sebentar lagi nih waktunya sholat ini. Sudah lewat malah. Jam 10 tadi kita mulai. Atau jam setengah 10 tadi kita mulai. Setiap setengah jam bayangkan. Baru ngantuk sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat ya. Setiap setengah jam bayangkan kita sholat. Sudah dikasih keringanan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 5. Kok masih belum sholat juga? Gue jenengane kebangetan. Kemudian berapa menit sih sholat? Berapa menit sholat?
Jenengan berapa menit sholat biasanya? 10 menit? Masya Allah. Suwe teman sholatnya. Ya tergantung Ustaz, kalau sholatnya di masjid ya banyak, lama. Kalau sholatnya sendirian di kamar ya patas, kilat khusus. Coba kalau misalnya kita sholat 10 menit katakanlah, kemudian kita kalikan 5, berarti berapa menit? 50 menit, nggak nyampe 1 jam. Jadi kita cuma dimintai sama Allah dari 24 jam, cuma dimintai 50 menit. Kok nggak ngasih? Itu namanya orang yang super apa? Super pelit. Sudah dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. Diminta sama Allah 50 menit. Coba kamu selama 50 menit ini kamu sempatkan diri kamu untuk sholat. Kok tidak mau? Itu super pelit. Bukan hanya pelit, itu pelit kuadrat. Maka kita harus perhatikan dalam beribadah, kita perlu mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan mesti kalau kita mengikuti aturan Nabi, mesti enak dan gampang. Tidak seperti orang-orang yang bikin aturan-aturan beribadah, aturan sendiri. Orang yang bikin zikir ribuan tadi. Jadi baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, baca 3.333 kali. Engkau bisa ngilang 3.333 kali. Wah, kesel banget itu. Dalam agama kita mudah sekali. Habis sholat baca subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Di dalam riwayat lain ada yang lebih ringan lagi, bukan 33. Berapa? 10 kali. Ada hadisnya. Jadi kalau habis sholat itu bisa baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbarnya bisa masing-masing 33, bisa masing-masing 10. Alhamdulillah, dua ilmu anyar. Pokoknya mulai siki 10 ya jangan. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Mungkin ya. Mungkin itu ngelihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang kan kita ada tergesa-gesa. Ada suatu saat kita itu banyak kerjaan sehingga harus cepat-cepat untuk keluar. Ya mungkin satu kita pakai yang berapa? Yang 10. Tapi kalau misalnya tidak ada pekerjaan yang mendesak, yo nyong duwe warung, ya saben dina nang warung nek kowe jenengane. Ya adalah saatnya kita itu 33. Kita wirid, zikir. Pendek kata, kalau misalnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan hidup dengan nyaman. Ini dalam masalah ibadah. Yang terakhir dalam masalah muamalah. Muamalah ini tadi kita katakan muamalah itu dengan sesama makhluk. Teman kita di dunia, teman kita di dunia dalam muamalah makhluk macam-macam. Yang pertama manusia, terus binatang, terus tumbuhan, terus jin. Berarti ada berapa? Ada 4. Ya, muamalah dengan sesama manusia, kemudian dengan binatang, kemudian dengan tumbuhan, kemudian dengan jin. Yang paling banyak itu dengan manusia, makanya kita undur nanti. Kita mulai dengan yang kedua dulu, dengan binatang. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW diatur bagaimana seharusnya kita itu berinteraksi dengan binatang. Banyak hadis-hadis yang berbicara masalah itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan kita berbuat baik di dalam segala sesuatu.
Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Seandainya kalian ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi kalau misalnya jenengan terpaksa akan bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibh. Seandainya kalian ingin menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Menyembelih itu kan akan menghabisi nyawa binatang. Sampai akan menghabisi nyawa binatang saja kita diperintahkan untuk dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah kalian itu mengasah pisaunya. Jangan sampai nyembelih ayam tapi pisaunya mau ketul, osrok. Ora tugel-tugel dene ya. Suwe ketlak. Jangan, itu tidak boleh. Disuruh menajamkan pisau. Wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia itu merilekskan hewan yang akan disembelih, dibikin supaya tenang. Caranya bagaimana Ustaz? Macam-macam. Di antara caranya kalau nyembelih itu jangan menyembelih di hadapan teman-teman yang akan disembelih. Biasanya kan tukang jagal yang tidak pakai ilmu, tukang jagal yang tidak paham agama, tidak peduli masalah itu. Jadi ada sapi 10 seret, cukup siji sembelih ngarepan sana seret, lengge kancane. Itu namanya tidak merilekskan, tidak menenangkan, malah bikin jantungan. Sapinya mati 2 kali tuh. Pertama mati jantungan, yang kedua mati disembelih. Wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia itu menenangkan, merilekskan hewan yang akan disembelih. Maka ini kalau nanti pas Idul Adha, ya, hati-hati. Kalau mau nyembelih, tempat penyembelihan sama tempat nunggu, ruang tunggunya itu dibedakan. Jadi ruang tunggunya sapi di sebelah sana, nyembelihnya sebelah sini. Jangan di hadapan sapi tersebut. Juga kalau kambing, ya, kambing ketika akan merubuhkannya pelan-pelan, jangan dibanting, blek. Kecuali kalau misalnya sapi mungkin agak sulit, ya. Tapi kalau kambing kan gampang, tinggal dipegang kaki depan digabungkan, kaki kiri gabungkan, jatuhkan pelan-pelan, sembelih, seret. Pernah nyembelih nggak? Gimana ini belum pernah nyembelih? Latihan, ya. Latihan. Sebelum sapi ya kambing dulu, sebelum kambing ayam disir. Ya. Latihan, ya. Sehingga kita tahu cara menyembelih menurut aturan Nabi. Ini dengan binatang, dengan tumbuhan banyak juga. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW memotivasi kita untuk memperhatikan tumbuhan. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an." Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tumbuhan, fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimat. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tumbuhan, kemudian buahnya itu dimakan oleh manusia atau burung atau hewan yang lain. Dengan pernah nanam sesuatu kemudian buahnya dimakan oleh orang lain, pernah? Contohnya dibandemi nang bocah-bocah, ya kan, punya jambu, bolak-balik dibandemi nang bocah, dimakan sama anak itu, gak izin sama kita. Atau misalnya dimakan oleh binatang, toirun, burung. Atau kalau jambu biasanya dimakan oleh kampret. Kadang-kadang kita, ya Allah, jambu wis tak rongsong suwe-suwe malah dipangan kampret.
Atau orang punya sawah, punya sawah. Kemudian kadang-kadang dimakan padinya oleh burung. Orang-orang yang menanam pohon, kemudian dia buahnya dimakan oleh manusia atau oleh binatang atau oleh burung, illa kana lahu bihi shadaqah. Maka akan ditulis pahala sedekah buat orang yang menanam pohon tersebut. Berarti ngesuk sing duwe sawah orahan datakan ditunggoni iku ya. Yontong Ustaz. Ya enggak apa-apa, ditunggu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya terlalu berlebihan itu seperti orang yang sampai enggak sholat zuhur gara-gara nunggoni sawah. Enggak benar ya. Jadi ya katakanlah jenengan itu waktunya zuhuran. Katakanlah itu sedekahin jenengan. Jadi ketika dari pagi sudah jenengan sudah long macam-macam kan, ada yang pakai orang-orangan, ada yang pakai apa itu namanya? Kaleng, macam-macam lah, kreatif lah. Kalau para petani itu kreatif sekali mereka. Macam-macam cara mengusirnya. Dari pagi sampai zuhur sudah dijaga. Kalau udah zuhur sudah sholat. Loh nanti dimakan oleh burung ya enggak apa-apa. Anggaplah itu sedekah. Nanti habis zuhur datang lagi enggak apa-apa, jaga lagi. Jadi orang-orang yang mengamalkan aturan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan hidup dengan nyaman. Ini dengan tetumbuhan. Kemudian dengan jin, ya. Dengan jin, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat khusus tentang jin. Namanya surat jin. Namanya surat jin. Al-Jin. Di dalam ayat 6 di dalam surat Al-Jin disebutkan di antara aturan kita bermuamalah dengan jin. Disebutkan di situ wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara aturan antara manusia dengan jin, kita sebagai manusia tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Itu dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat berapa tadi? Kalau kita minta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa, maka justru jin itu akan semakin memberatkan kita. Kalau tidak percaya, aja jajal. Kalau tidak percaya, tanya sama orang yang pernah mencoba. Jangan jenengan yang nyoba, jangan. Karena nanti jenengan sendiri akan repot. Sekarang orang jualan khodam. Jualan khodam. Khodam itu bahasa Arab yang artinya kurang lebih pembantu. Pembantu dari jin. Macam-macam. Ada tuyul. Kucing biasanya jere kon boleh dia apa? Duit. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Apa? Gak tahu saya nama-nama jin. Belum pernah ketemu, tatap muka belum pernah. Jadi sampai saya baca di mana di salah satu tabloid yang biasa jualan seperti itu, sampai ada yang memasang iklan supplier jin muslim di Sumbawa. Ya Allah, saya pikir supplier itu dalam masalah elektronik saja, ternyata ada supplier jin ini. Sudah kayak gitu ngaku-ngaku supplier jin muslim lagi. Dari mana kita tahu kalau itu muslim? Jin adalah makhluk halus. Jadi kita nggak tahu, itu makhluk gaib. Kita nggak tahu apakah dia itu muslim atau tidak. Dan rata-rata orang yang minta perlindungan kepada jin, pasti dia itu akan direpotkan oleh jin tersebut. Karena dia harus memberi makan. Makanya apa? Makanya sesajen. Menyan. Makanya
menyan. Mulane nek ebek-ebek mbok mangane apa? Menyan. Jadi kasih menyan, dikasih apa? Rapalan-rapalan, ritual-ritual syirik, sajen dan seterusnya. Ketika suatu saat manusia tadi ingin bertaubat, maka setannya tidak akan terima. Maka dia akan berusaha menghalangi. Sampai diceritakan ada seorang dukun di Arab. Di Arab juga ada dukun. Ada dukun di Arab, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaannya. Jin yang setiap hari biasa dikasih makan tidak terima. Akhirnya memaksa si dukun tadi supaya mau kembali ngasih makan dia. Tapi mantan dukun tadi tetap dia itu tidak mau kembali. Akhirnya satu persatu anaknya, anak mantan dukun tadi dibunuh terang-terangan di hadapan si mantan dukun tadi. Ada di antara anaknya yang dibikin oleh jin, perutnya membesar sampai meletus di hadapan mata mantan dukun tadi. Makanya tadi saya katakan, kalau tidak percaya jangan nyoba. Cukup nanya sama orang yang pernah mengalami. Maka jin itu jahat. Makanya kita itu kalau biasanya ada orang kesurupan, Gak usah nego. Kalau sama jin sudah bacakan Al-Quran, dia mau keluar, tidak mau keluar, gak usah minta apa-apa. Sekarang rata-rata yang ada di layar televisi, yang katanya tim dan seterusnya, itu mereka pakainya negosiasi. Jaluk apa? Jaluk Cisamsu apa? Apa jaluk Tegan? Apa jaluk apa? Dipenuhi, tidak boleh seperti itu. Yang ada sama jin adalah bacakan Al-Quran. Kamu gak mau keluar, saya akan bacakan Al-Quran. Kalau kamu ingin keluar, silahkan keluar. Itu seperti itu. Karena apa? Karena jin itu tempatnya bukan di dalam tubuh manusia. Nah, ini kaitannya dengan makhluk yang lain. Dengan sesama manusia, ini banyak sekali. Misal dalam Islam ini cuma contoh saja. Dengan sesama manusia ada dengan orang tua dan anak. Kemudian ada juga suami dan istri. Terus ada juga kerabat. Ada lagi tetangga. Terus majikan dan pembantu. Terus rakyat dan pemerintah. Dan muslim serta non-muslim. Masih ada yang lainnya. Ini cuma contoh saja. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa ajaran Islam itu sangat sempurna. Orang tua dan anak diatur di situ bagaimana seharusnya orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, suami dan istri, bagaimana suami menyikapi istrinya, istri menyikapi suaminya, kerabat itu maksudnya adalah keluarga selain anak istri kita, yaitu Pak D, Bude, Pak Le, Bule dan seterusnya, itu kerabat. Tetangga, ma'ruf, tetangga kita. Antara majikan dan pembantu juga jelas. Antara rakyat dan pemerintah itu juga dijelaskan bagaimana cara bersikap. Bahkan sampai non-muslim pun dijelaskan di dalam agama kita bagaimana cara kita bersikap kepada mereka. Dan ini kalau kita kupas, waktunya nggak akan cukup. Makanya kita akan bawakan beberapa contoh saja. Misalnya antara orang tua dan anak. Di dalam Islam aturannya orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak. Makanya Nabi SAW berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Masing-masing dari kalian itu penanggung jawab dan akan ditanya di sisi Allah tentang amanah yang Allah bebankan kepada dia.
Kita sebagai orang tua adalah penanggung jawab buat anak-anak kita, buat istri kita. Nah, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab mendidik anak. Apakah ketika kita mendidik anak itu hanya untuk keuntungan si anak saja? Ini yang kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian orang tua. Seneng temen jadi bocah, kene sing golet duit kono sing mangan tok. Padahal sebenarnya hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubungan simbiosis mutualisme. Apa simbiosis mutualisme? Hubungan yang saling menguntungkan. Jadi ketika orang tua mendidik anak, itu yang diuntungkan bukan cuma si anak, orang tua juga akan diuntungkan. Diuntungkan di dunia dan diuntungkan di mana? Di akhirat. Di dunianya dia akan diuntungkan, anaknya akan berbakti kepada orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang sekarang durhaka kepada orang tuanya ketika orang tuanya sedang sangat membutuhkan bantuan dari anaknya, justru anaknya itu mencampakkan orang tuanya. Di mana? Di panti jompo. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu hasil dari pendidikan orang tuanya. Makanya ketika kita ini mendidik anak kita, ketahuilah bahwa kita akan diuntungkan di dunia dan di akhirat. Di akhirat keuntungannya banyak sekali, pahala. Anak yang mendoakan orang tuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Manusia kalau mati semuanya akan putus kecuali berapa? 3. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan. Tuh, enak sekali kita di kuburan yang sempit, yang gelap, ditemani oleh binatang-binatang tanah. Tahu-tahu anak kita tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Allahumma ghfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuburan yang sempit Allah luaskan. Kuburan yang gelap Allah bikin terang. Kuburan yang sumpek Allah bikin menjadi sangat nyaman di dalamnya. Dengan apa? Salah satunya dengan doanya anak. Dan itu tidak akan kita dapatkan kecuali seandainya kita mau mendidik anak-anak kita. Jadi Islam mengatur. Ketika mengatur hubungan antara orang tua dengan anak, bukan hanya untuk keuntungan si anak, tapi juga untuk keuntungan siapa? Orang tua. Kemudian antara suami dan istri, itu juga diatur di dalam Islam. Kalau orang ingin rumah tangga yang berhasil, maka dia perlu adanya saling mendukung di antara suami dan istri. Keberhasilan rumah tangga itu bukan hanya pekerjaannya suami tok atau pekerjaannya istri tok. Makanya beberapa saat yang lalu di desa mana kemarin ya, saya berbicara masalah suami istri itu. Desa mana? Bojong. Di desa Bojong. Di situ saya sebutkan 4 saling yang akan menjadikan rumah tangga sukses. Yang pertama, saling memahami kelebihan dan kekurangan antara suami istri. Yang pertama, saling memahami kelebihan dan kekurangan. Dengan kalau rumah tangga itu jangan cuma melihat kekurangannya tok. Makanya Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami membenci istrinya 100%. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha. Karena seandainya suami membenci salah satu sifat yang ada dalam diri istrinya, pasti ada sifat lain yang membuat dia suka. Jadi kalau ingin sukses rumah tangga, jangan cuma melihat sisi kekurangannya saja. Misalnya istri melihat atau suami melihat istrinya, wah, bojoku orang pinter masak ya. Orang pinter masak. Ya tidak apa-apa, walaupun istri nggak pinter masak, alhamdulillah dia ini subur misalnya.
Subur, maksudnya subur apa? Subur banyak anaknya. Betapa banyak orang yang menikah tidak dapat anak. Ketika melihat istrinya, oh istri saya kok kurang cantik ya. Ya enggak apa-apa, dia punya kelebihan apa? Misalnya dia penyabar, penyayang misalnya. Sama juga istri melihat suaminya juga seperti itu. Ketika melihat suaminya, kok bojoku ora gagah ya. Orang kayak siapa? Orang kayak Arnold apa? Apa? Schwarzenegger ya. Kok suami saya kerempeng ya? Jangan cuma melihat kekurangannya saja. Dilihat, oh masya Allah, walaupun suami saya ini kerempeng, tapi dia itu adalah tipe suami yang setia kepada istrinya. Betapa banyak suami-suami sing ganteng-ganteng malah jadi selingkuh. Maka jangan bersyukur bu kalau suaminya nggak ganteng, karena nggak akan selingkuh, sebab nggak ada yang mau. Jadi kita itu melihat jangan cuma kekurangannya saja. Makanya Nabi tadi mengatakan, jangan seorang suami membenci 100% istrinya, karena dia punya kelebihan, punya kekurangan. Ini yang pertama, saling memahami kelebihan kekurangan. Kemudian saling yang kedua adalah saling menunaikan hak dan kewajiban. Istri punya hak, suami punya hak. Istri punya kewajiban, suami punya kewajiban. Kunci keberhasilan rumah tangga adalah ketika masing-masing tahu kewajibannya dan tahu haknya. Masalah kewajiban dan hak ini bisa dibaca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat 228. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna." Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Jadi wanita, istri punya hak, dia juga punya kewajiban. Suami juga sama, dia punya hak, punya kewajiban. Maka jangan sampai kita cuma nuntut hak dan tidak memperhatikan kewajiban. Kemudian yang lainnya, yang ketiga adalah saling bahu membahu. Ini juga dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa beliau kadang-kadang membantu urusan belakang. Dalam hadis Nabi SAW, beliau kadang-kadang membantu urusan belakang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah beliau itu ngesol sandalnya sendiri, nambal bajunya sendiri, sama yarfa'u dalwahu, ngangsu. Ngangsu. Sekarang ada enggak bapak-bapak yang ngangsu? Enggak ada. Rata-rata kurapa? Gari ceklek. Moro kuwebe sing ngongkon. Padahal tinggal nyalakan ceklek, itu pun masih nyuruh istri. Maka ini perhatikan. Jadi bahu membahu. Nabi SAW tahu bahwasanya pekerjaan urusan belakang itu adalah pekerjaannya istri. Tapi Nabi SAW saking mulianya akhlaknya, beliau bahu membahu. Dalam pendidikan anak juga seperti itu. Kemudian saling yang keempat adalah saling menasehati. Kata Nabi SAW, ala wastausu bin nisa'i khairan. Hendaklah kalian itu menasehati dengan baik istri-istri kalian. Bukan hanya istri, suami menasehati istri, istri juga menasehati suami. Ini masalah suami istri. Masalah kerabat, tetangga, majikan, dan pembantu. Itu diatur dalam Islam. Yang sering kita dengar kaitannya dengan pekerja adalah berilah upah pekerjamu sebelum kering keringat. Itu salah satunya.
Ada yang lainnya yang lebih menarik. Saya akan bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kafa ahadakum khadimuhu ta'amahu harrahu wa dukhanahu." Seandainya pembantu kalian sudah capek-capek bikin masakan untuk kalian, sudah menahan panasnya kompor, sudah batuk-batuk dengan asapnya tungku, sudah selesai masak, sudah capek, sudah siap makanannya. Apa kata Nabi SAW? "Falyakhudh biyadihi wal yuq'idhu ma'ahu." Hendaklah si majikan menggamit tangannya pembantu tadi dan didudukkan satu meja dengan si majikannya. Supaya apa? Makan bareng. Fa'in aba, kalau tidak mau, biasanya kan membantu kan merasa apa? Rikuh, merasa rikuh dengan majikannya. Fa'in aba, kalau tidak mau bagaimana? Kata Nabi SAW, "Falyakhud luqmatan falyut'imha iya." Hendaklah si majikan tadi mengambil makanan yang sudah dimasak oleh pembantu tadi, kemudian disuapi pembantunya dengan tangan majikannya. Mana majikan yang seperti itu? Mana coba? Rata-rata pembantu dibagini apa nih? Balunge. Padahal yang masak siapa? Pembantu. Boleh kopius, keringetan nanti, cuma kebagian sisa-sisanya saja. Lihat Nabi SAW. Ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kalau dipraktekkan itu luar biasa, akan menimbulkan kecintaan, akan menimbulkan kedamaian di dalam kehidupan. Antara majikan dengan pembantu diatur di dalam agama kita. Antara rakyat dengan pemerintah juga diatur di dalam agama kita. Bagaimana cara menasehati pemerintah? Pemerintah punya kewajiban untuk memperhatikan rakyatnya. Rakyat punya kewajiban untuk menasehati pemerintah. Sampai cara menasehati saja diatur. Kata Nabi SAW, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa ingin menasehati pemerintahnya, maka janganlah dia menasehati di hadapan umum. Sekarang kan balikannya, nek ora di hadapan umum kuwi orang marem. Tidak betul. Nabi SAW mengatakan kalau ingin menasihati pemerintah, berilah nasihat tidak di hadapan umum. Walakin ya'khudhu biyadihi, tapi kalau bisa dia menggamit tangannya, fa in qabila minhu fadzaka. Kalau misalnya diterima, ya alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya sudah melakukan kewajiban dia. Jadi dalam masalah pemberi nasihat sudah diatur dalam agama kita. Hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Makanya memberi nasihat dengan cara seperti itu bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, juga untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan rakyatnya. Untuk kepentingan rakyatnya. Karena kalau misalnya pemerintah sudah dijelek-jelekkan di hadapan umum, akhirnya kewibawaan mereka akan jatuh. Kalau kewibawaannya sudah jatuh, maka nanti rakyat pun tidak akan taat kepada pemerintahnya. Lama-lama yang terjadi adalah situasi yang chaos. Yang rugi pertama kali adalah pemerintah. Coba kalau misalnya kita cermati, ketika terjadi order, apa order? Ada orla, ada orba, ada order. Orla, orde lama. Orba, orde baru. Orde reformasi. Ketika lagi rame-ramenya reformasi, yang paling sulit, yang paling susah siapa? Rakyat atau pemerintah? Rakyat. Pemerintah gampang dia, tinggal pakai apa? Pakai helikopter bisa.
Tapi yang paling banyak jatuh korbannya siapa? Rakyat. Yang mati, yang kebakar, yang dirampok, yang diperkosa siapa? Rakyat. Jadi ketika Islam mengatur masalah-masalah tadi, itu nasihat antara pemerintah dengan rakyat. Itu bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pemerintahnya saja. Justru yang pertama kali akan merasakan manfaatnya adalah rakyat itu sendiri. Ini aturan antara rakyat dan pemerintah, dan juga ada aturan muslim dan non-muslim, serta masih banyak yang lainnya. Ini hanya sekedar ringkasan saja dari pengajian pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.